Pernah nggak sih Kahon ataupun Kak Sihab ini melakukan tindakan tertentu kemudian merefleksikan diri, "Kenapa ya aku tuh ngelakuin itu ya? Kok tiba-tiba kok aku bisa ya ngelakuin itu?" Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di podcast Bicara. Jadi makin tahu. Oke, kali ini saya Muhammad Syihabuddin Anam atau Syihab. Aku nggak sendirian nih teman-teman. Kita sama Kak. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dia Gisha Aulia, biasa dipanggil Hon. Saya kali ini akan menemani Kak Syihab dalam podcast hari ini. Oke. Dan hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu yang luar biasa nih teman-teman. Di samping kita sudah ada Ibu Herni Gusbrava. Hai juga Kak Sihab, hai juga Kahon gitu ya. Oke, teman-teman. Bu Herni Gusbrava ini adalah dosen bimbingan dan konseling Islam, Iya, dan betul. beliau juga merupakan Konsultan HR Kak, Oke. luar biasa sekali Luar ya biasa Bu HG sekali. ini. Nah, jadi boleh mungkin Ibu diperkenalkan biografi dan lain-lainnya. Oke, baik Kahon, kalau kita panggil nama Kahon tuh sayang gitu. Karena memang Hmm. tema kita di Ramadan ini penuh dengan kasih sayang. Betul. Gitu ya. Iya. Tentunya semakin sayang lagi kalau kita ditemani oleh para mahasiswa yang luar biasa ini ya. Oke teman-teman bicara, perkenalkan nama saya HG. Oke, biasa disebut sebagai Herni Gusbrava atau HG aja. Saat ini alhamdulillah diberikan kesempatan menjadi dosen bimbingan dan konseling Islam di kampus tercinta. Itu yang selalu ada di hati, karena kalau nggak ada cinta nggak akan pernah ada di sini. Ya, Sepi kita itu juga. Dan saat ini juga diberikan amanah oleh Allah menjadi konsultan di HR di berbagai perusahaan yang insya Allah kita akan sama-sama bergerak menuju aktualisasi diri. Insya Allah. Oh ini ternyata bulan Ramadan ini di kampus tercinta kita tuh ada program khusus ya. Iya. benar. Dan memang program ini terus berulang setiap tahunnya dengan tema-tema yang sangat menarik ya. Iya. Oke, Kak Sihab, Kahon, tema kita kali ini tuh apa sih? Yang kalian undang ke HG itu mau apain sih? Pengen tahu apa sih? Ya. Apa ya? Teman-teman bicara penasaran. Apa Apa sih, bahas apa nih? Gitu. Nah, teman-teman, hari ini itu kita bakal bahas tentang puasa dan kesehatan mental. Aha, Yaitu oke. diantaranya bagaimana cara mengelola emosi, stres, dan energi diri saat puasa. Oke, gimana caranya mengelola emosi, kemudian stres dan energi ya Yap, saat yap. kita menjalani bulan Ramadan ini ya, Betul. puasa ini ya. Oke, pernah nggak sih Kahon ataupun Kak Sihab ini melakukan tindakan tertentu kemudian merefleksikan diri, kenapa ya aku tuh ngelakuin itu ya? Kok tiba-tiba kok aku bisa ngelakuin itu? Pada saat aku ngelakuin itu, pada saat itu pikiran apa yang muncul dalam diri aku ya? Perasaan apa sih? Atau tubuh aku ngerasa apa sih? Pernah nggak dalam kondisi seperti itu? Sering. Sering ya? Oke, sering ya? Sering ya. Dan bisa jadi pada saat itu ada pikiran atau perasaan menyesal atau pikiran perasaan, oh ini memang perlu dilewati ya. Iya. Dan ternyata itu namanya emosi. Kahon dan Kak Sihab. Jadi yang namanya emosi itu adalah sebenarnya adanya suatu respon dalam diri manusia, tentunya kita manusia ya. Iya. Betul. Amin ya Allah, terima Amin. kasih ya Allah. Oke, ada suatu respon yang diterima oleh setiap individu dan ternyata respon itu dari integrasi, terkoordinasi antara pengalaman subjektif kita sebagai seorang individu dan manusia tentunya, kemudian ada juga reaksi dalam tubuh gitu kan. Nah, misalkan kita mengalami situasi tertentu, kemudian ada kan perasaan yang muncul dalam diri kita, entah itu perasaannya bahagia, senang, sedih. Kemudian dalam tubuh kita kan berbeda ya. Kalau kita bahagia kayak gini nih, teman-teman bicara juga lihat kita lagi bahagia, maka ekspresi kita juga berbeda, emosi kita juga positif, kan berbeda ya. Betul. Nah, sehingga pada saat itu muncullah ada indikator-indikator dalam tubuh kita dalam bentuk fisiologis. Tubuh kita ngerasa nyaman gak sih? Coba, nggak ada kan satupun di antara kita bahu kita tegang, kita malah rileks banget gitu ya di sini ya, gitu ya. Tangan kita rileks, senyum kita bahagia, itu adalah satu bentuk fisiologis bahwa emosi yang kita diterima saat ini adalah emosi positif. Sehingga tindakan apa yang ingin kita lakukan? Tindakannya adalah kita menjalani di sini di podcast teman bicara ini tentunya menjadi makin tahu gitu
gitu kan. Betul Kenapa? sekali. Karena kita ingin memberikan yang terbaik, tindakan kita adalah tindakan positif, itu emosi. Iya. Jadi kalau kita bicara gimana sih cara kita menjalani puasa ini dengan adanya pengelolaan emosi, pengelolaan stres ataupun energi, kita terlebih dahulu kan harus tahu dulu ya makna stres itu apa, kemudian emosi itu apa, energi itu apa. Jadi yang tadi kita sudah memaknai adanya emosi gitu kan. Oke, yang kedua Kahon dan Kasihab itu ada namanya kita sebut stres. Wajar nggak sih kalau kita stres? Wajar banget. Pakai banget juga ya teman-teman bicara ya. Jadi kalau teman-teman bicara, kalau dibilang aku lagi nggak apa-apa. Stres itu adalah sesuatu yang memang bentuk dari stimulus ya, yang kita berikan terhadap respon tertentu. Apakah itu sesuatu yang kurang nyaman atau hal yang baru yang membuat kita menjadi adanya perasaan stres atau cemas. Tetapi tidak masalah, stres itu sebenarnya ada dua ya, Kahon dan Kasihab ya. Oke, kita pernah belajar ada istilah namanya stres dan distress. Oke. Nah, contoh misalkan pada saat kita berada di sini, kita mulai melakukan hal yang baru atau kita ingin menyampaikan hal baru, sangatlah wajar ketika seorang mengalami stres. Ada mulai cemas gitu kan. Nah, itu wajar, tetapi kalau stresnya berlebihan, tidak bisa terkontrol nih Kasihab dan Kahon, itu namanya distress. Dan kita di sini semuanya alhamdulillah bebas dari distress, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Gitu ya teman-teman bicara ya. Jadi itu makna dari stres itu sendiri. Jadi suatu respon yang memang kita dikasih nih ada stimulus seperti ini. Responnya apa sih terhadap sesuatu yang kurang nyaman gitu. Apakah ada kontrol diri atau tidak? Nah, itu namanya stres. Yang ketiga yaitu adalah teman-teman bicara tentunya sering mendengar kata energi gitu ya. Atau misalkan bahasa Genji gini, aduh kayaknya energi aku habis gitu ya. Gitu ya, gitu kan. Nah, teman-teman kalau kita lihat di ayat Al-Qur'an Al-Baqarah, sebenarnya kan kita itu sebagai seorang muslim gitu ya diwajibkan untuk berpuasa agar menuju ketakwaan gitu ya. Gitu kan? Iya. Sebenarnya kan takwa. Jadi esensinya tuh bukan untuk menahan lapar aja gitu ya, tapi takwa. Takwa ini kalau kita telusuri dari istilah psikologi itu regulasi emosi. Gitu ya. Pada saat seorang mampu mengontrol dirinya, pada saat dia meyakini bahwa puasa ini adalah suatu bentuk hal-hal yang baik dalam dirinya, gitu ya, suatu pencapaian terbaik dalam diri, dia mampu mengelola emosi. Karena sesuatu terbiasa dalam bentuk yang terus berulang ya, kawan seperti itu. Nah, itulah regulasi emosi kalau dilihat dari sudut pandang bahwa sebenarnya puasa ini loh untuk menahan emosi itu sendiri ya, mengendalikan. Jadi itu makanya ada stres. Nah, stres ini maksudnya kontrol diri. Jadi puasa itu memang ketika kita dibentuk untuk menjadi manusia yang bertakwa, tentunya di dalamnya ada regulasi emosi, ada pengontrolan stres, ada pengelolaan energi itu sendiri gitu kan. Dan yang ketiga adalah energi gitu kan tadi Genji gitu. Biasanya Kahon ya ataupun Kasihab kalau mendapatkan teman-teman nih yang lagi puasa nih gitu ya. Ini kan geng-gengji yang luar biasa apalagi di duta kampus gitu. Duta kampus guys, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah ya luar biasa lagi ditemani oleh mahasiswa luar biasa ini. Nah, biasanya melihat pernah nggak mengamati gitu ya teman-teman yang lagi puasa kemudian bilang aduh aku kayaknya gemes banget kayak nggak habis energi gitu. Nah, pernah nggak? Saya sendiri sih kayaknya. Oke, pernah ya. Jadi sendiri. Nah, ternyata kalau kita cermati dari sudut pandang psikologis ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa jadi memang fisiknya lelah karena belum terbiasa. Iya. Gitu kan. Yang kedua, bisa jadi karena pikiran dan perasaannya yang terus menguatkan bahwa deh kayaknya aku lapar, kayaknya aku haus, kayaknya aku belum terbiasa. Jadi kan lemes terus membuat suatu paradigma yang menguatkan bahwa aku kayaknya energinya habis deh kalau puasa. Padahal pada saat puasa kita akan melatih emosi kita, regulasi emosi kita, kemudian energi kita akan semakin baik. Kenapa? Karena pada saat puasa kita melakukan hal-hal yang positif, tentunya hal yang positif selalu diberkahi Allah ya. Betul. Pada saat itu sebenarnya Allah melipat-lipatkan kali gandakan energi kita. Karena kembali lagi bahkan nih Kahon dan Kasihab ada beberapa penelitian, nih HG baca nih beberapa penelitian, ternyata saat ini yang terjadi di era modern saat ini ditemukan beberapa kecenderungan orang merasa energinya lemas gitu ya, atau rendah atau berkurang pada saat puasa karena itu bukan dari kondisi fisik ternyata. Ternyata hasil riset terbaru saat ini karena adanya psikologis yang memang belum sehat secara mentalnya.
ya kan? Tekanan, pressure, tekanan sosial, pikiran, perasaan yang memang belum terkoordinasi saling bagus. Jadi antara real self dengan ideal self-nya belum pas, belum klik deh gitu ya. Kahon dan Kak Shihab. Ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Bu yang mungkin relate dengan kita sebagai mahasiswa. Boleh dari Kak Honsul mungkin. Boleh. Nah, Ibu secara psikologis itu kadang kan orang lapar tuh ada yang jadi makin sensian gitu ya. Jadi gampang emosi rasanya tuh, sumbu pendek gitu ya. Bener nggak sih Bu kalau misalnya dari sisi psikologis itu kalau yang orang lapar itu kayak ibaratnya dari hunger jadi anger gitu. Hunger become anger. That's point status ya. Nah ini pertanyaan sangat menarik Kak Hans ya. Jadi kalau kita bicara tentang kebutuhan manusia, apalagi kita melihat dari sudut pandang hierarkis kebutuhan manusia, salah satu tokoh misalkan Maslow itu sendiri gitu ya. Maslow kan bilang ada beberapa kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Salah satunya kebutuhan fisiologis. Sebelum menuju kebutuhan rasa aman, nyaman, mencintai dan dicintai. Kayak kita dicintai nih PIPD ya. Kalau nggak dicintai kita nggak ada di sini ya. Tepuk tangan dulu. Untuk teman-teman bicara ya. Nah, jadi pada saat seseorang belum terpenuhi secara utuh kebutuhan fisiologisnya, jadi dari sandang, pangan, papan, termasuk tadi hunger gitu ya. Dari lapar gitu, jadi anger to be anger gitu, anger person itu sangatlah mungkin terjadi. Hage bilang saat mungkin terjadi ketika belum ada penguatan dalam dirinya, paradigma dalam dirinya bahwa sesuatu hal yang baru itu memang pada akhirnya terlewati dan perlu adaptasi. Jadi pada saat kita mau menjalani bulan suci Ramadan tentunya di awal itu kita sudah memberikan sosialisasi, edukasi pada diri kita sendiri gitu. Iya kan? Sehingga udah ada persiapan dulu mentalnya. Energinya sudah membentuk energi positif bahwa pada akhirnya kita tahu nih makna puasa tuh apa nih. Tadi takwa misalkan ya. Maksudnya apa? Menjauhi dari perisai kan? Perisai itu apa sih gitu ya? Termasuk tadi gitu, anger gitu ya. Bagaimana caranya kita mampu mengelola marah kita, emosi kita. Jadi pada saat lapar, kalaupun pada waktu itu belum ada kapasitas mental kita yang baik, cukup disadari aja, nggak apa-apa kok, aku emang lagi marah. Tapi aku yakin marah ini akan berlalu dan biarkan semuanya terlewati dan aku kembali lagi jalani hidup dengan bahagia dan damai. Kunci damai, gitu ya. Jadi perlu adanya kalau kita bilang psikoedukasi ya. Nah, pendidikan psikologis untuk diri sendiri loh. Bisa jadi kalau kita belum tahu bagaimana cara memberikan psikologi edukasi pada diri sendiri, kita kan bisa cari ilmu, tentunya ilmu agama ya, ilmu keislaman gitu ya. Kita bisa datang gitu kan ke majelis taklim, kita masukkan ke dalam tubuh kita ternyata nutrisi jiwa kita jadi penerimaan bahwa pada saat aku puasa justru emosi aku menjadi terkontrol, energi aku bagus, stres aku juga terolah dengan baik. Gitu. Itu yang sering terlupakan ya. Psikoedukasi sebelum hari puasa itu sendiri. Walaupun ada teman kita yang bilang, aduh, diam aja jangan banyak tanya, aku lapar jadi aku pengen marah. Nah, sikap kita justru nggak usah dimarahin lagi gitu. Kita pahami bahwa wajar ketika dia belum memiliki psikoedukasi yang tepat. Ya. Mungkin dalam pikirannya tahu bahwa itu tidak boleh lakukan, tetapi belum ada modal untuk mengontrol dirinya, maka dia jadi marah. Bukan kan marah, perasaan bahagia, perasaan sedih itu nggak ada yang abadi ya. Fluktuasi kan, termasuk hidup kita kan. Dan itu juga semuanya akan terlewat. Nggak apa-apa kalau teman kita lagi marah, lagi puas. Oh, aku lagi lapar, kamu jangan banyak. Oh ya maaf ya, kamu lagi lapar ya. Semoga sebentar lagi marahnya mereda dan semuanya akan terlewati. Nggak apa-apa kok, kalau lapar wajar, namanya juga kita lagi puasa ya. Semoga rasa lapar itu perlahan-lahan kita amati dan semuanya kita terima bahwa ini bagian perjalanan ibadah kita. Gitu kan? Jadi kita nggak ngeklaim gitu ya, nggak ngeblame, apaan sih kamu tuh teman-teman bicara gitu aja kok lemes, gitu aja kok marah, nggak bisa gitu ya. Manusia itu unik gitu Kahon. Berarti kalau bahasa gampangnya dari diri kita sendiri lebih ke manifestasi diri. Betul. Jadi bagaimana cara kita merefleksikan diri, manifestasi diri, manifestasi pikiran, manifestasi perasaan hingga jadi manifestasi tindakan. Gitu Kahon. Boleh Kak Syihab barangkali ada pertanyaan lain? Menarik nih.
kalau kita puasa kan Bu ya, biasanya emosi kita tuh nggak stabil kan Bu ya. Yang kita jadi gampang marah atau kadang kita jadi kayak males atau gimana gitu. Nah ada nggak sih Bu kayak perbedaan antara emosi itu yang terjadi karena memang kita lapar atau karena memang emosi gitu, atau pada dasarnya memang emosi saja? Oke. Ada beberapa peneliti yang cenderung menyatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Begitu juga berkebalikannya. Sekarang kita mau membedakan antara emosi karena lapar atau karena emosi punya perasaan lain atau konflik lainnya ya. Tadi kan yang Age bilang kan, kebutuhan manusia kan, bisa jadi kalau emosi yang karena lapar itu kan tadi kebutuhan fisiologis ya, sandang, pangan, papan, maka bentuk reaksi emosinya pun berbeda, gitu kan? Jadi misalkan sangatlah mungkin orang yang lapar itu beberapa orang yang memang cenderung bisa mengungkapkan, dia bilang aduh diam dulu deh aku lagi lapar, gitu kan. Tetapi kalau orangnya yang diem itu nggak bisa, kamu lagi lapar ya, belum tentu, barangkali dia emosinya karena punya konflik internal dalam dirinya. Jadi kalau kita mau menyapa orang yang kelihatan lagi emosi dan kita nggak tahu apa yang terjadi, berhentilah melakukan diagnosis yang semaunya gitu ya, melakukan labeling judgment. Tapi kita bisa memberikan umpan balik gitu kan, tampaknya kamu sedang merasa kurang baik ya. Nggak apa-apa kok kalau kamu lagi nggak baik kondisi hatinya atau pikirannya, atau mungkin ada hal yang lain yang kamu merasa nggak nyaman, nggak apa-apa kok, aku siap dengerin. Dari situ aja nanti kita bisa denger loh, ya aku tuh lapar gitu kan, aku tuh lagi ada masalah gitu kan. Jadi yakin kita punya kata kunci ya, keterampilan komunikasinya yang tepat sehingga membuat orang menjadi terbuka gitu. Itu sih. Jadi kembali lagi teman-teman bicara, kenapa sih pada saat marah lebih sulit untuk mengendalikan emosi? Justru latihan untuk pengendalian emosi, regulasi emosi itu pada saat kondisi kita sedang baik-baik aja loh. Ini yang sering dilupakan gitu ya. Kita akan membuat suatu simbol itu kita ambil gitu ya, kalau kita belajar tentang Carl Jung juga gitu, simbol itu kita ambil gitu. Jadi pada saat kita lagi bahagia banget, lagi damai banget, kita langsung latihan kebersyukuran gitu ya. Jadi apapun nanti yang saya dapatkan, saya alami, saya mampu melewatinya, dia lebih mampu merefleksi, mereduksi gitunya, kan lebih menerima kondisi aku lagi baik-baik aja. Nah sehingga nanti pada saat lagi gak nyaman, lagi lapar kah, lagi punya masalah kah, kita panggil lagi, ya Allah gitu kan, pada saat waktu itu saya pernah dalam kondisi dan saya mampu melewatinya. Saat ini saya lagi gak nyaman, energi saya sedang berkurang, gak apa-apa ya Allah, saya terima emosi ini, saya terima stres ini, saya terima energi yang sedang berkurang ini, dan saya biarkan semuanya kembali menjadi utuh. Gitu ya, penerimaan diri lagi, balik lagi ke salam damai. Allah selalu memberikan wahana buat kita untuk belajar tentang konsep damai, dan Ramadan ini mengajarkan kita tentang penerimaan diri seutuhnya. Luar biasa dalam 30 hari ini ya. Oke. Nah boleh nih Bu, kalau dari Han sendiri itu kan kalau Ramadan tuh kadang suka gini tuh Bu, kayak misalnya siang jadi tidur terus. Oke. Terus malamnya Begadang. karena merasa siang tuh nggak bisa Lemes nyemil, gitu ya. nggak bisa ini, jadi kayak nggak bebas gitu. Ya, oke, Jadinya oke. waktu tidur tuh kayak revenge buat bedtime procrastination gitu. Nah Oke. pas jadi gimana pengaruhnya hal itu ke kesehatan mental kita tuh selama sebulan. Gitu ya. Nah ini yang memang perlu kita cermati ya. Bicara tentang kesehatan mental tentunya tidak terlepas dari dua hal nih, Kahon dan Kasyap, real self dan ideal self. Tiap orang pasti punya ideal dalam dirinya. Aku selama bulan puasa ini punya agenda apa aja, itu ternyata harus dibuat sebelum Ramadan itu sendiri. Tadi yang Haja bilang psikoedukasi untuk diri sendiri tuh. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan hari H itu kita kembali kepada komitmen. Aku tetap kok punya agenda ini. Kita kan kalau Hage punya aplikasi khusus untuk agenda. Jadi misalnya jam segini harus jam segini, jam segini jadi sampai gini. Meskipun kenyataan bisa jadi ada yang tidak sesuai, tapi kita sudah meminimalisir agar terjadi gitu ya. Kalaupun memang di awal-awal perlu adaptasi, misalkan jadinya pagi ke siang jadi lemes gitu ya, kemudian malah jam begadang,
gak apa-apa kalau di awal merasa sulit dulu, lemas dulu, tapi cepat disadari bahwa perasaan lemas itu memang perlu kita lewati. Artinya kita izinkan diri kita untuk kembali lagi aktivitas. Justru dengan aktivitas itulah pahala kita berlipat ya, insya Allah ya. Lalu memberikan hal-hal yang terbaik di bulan Ramadan ini ketika kita melakukan hal-hal yang bermanfaat, gitu ya. Kata semua teman-teman bicara. Walaupun lemas-lemas puasa ya. Iya, jadi tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Allah selalu memberikan ruang kita untuk terus belajar. Oke. Mungkin ada closing statement nih Bu dari Ibu. Oke, Podcast kali Oke, teman-teman bicara dimanapun berada saat ini, podcast ini memang mengarahkan kita untuk belajar tentang mengenali diri kita sendiri, mengenali orang lain, mengenali lingkungan sekitar. Jadilah menjadi orang yang sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat untuk dirinya dan orang sekitarnya, sehingga kita menjadi pribadi yang sehat secara mental. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali. Terima kasih Ab dan Kahon. Seru banget ya Iya, kalau seru sama Bu banget. Hage tuh. Bener-bener insightful ya. Betul. Oke, mungkin karena waktunya sudah habis dan kita akan melanjutkan aktivitas kita Mhm, selanjutnya. betul. Jadi kita cukupkan saja podcast pada hari ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Oke. Syihab. Saya Hons. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.